Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang pembinaan dan pengawasan pada bank syariah. Pengertian pembinaan dan pengawasan. Pembinaan berasal dari bahasa Inggris yaitu development, yang dalam KBBI berarti usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan dalam undang-undang, yakni dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pembinaan mempunyai arti upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lainnya berhubungan dengan operasional bank. Sedangkan pengawasan berasal dari bahasa Inggris, yakni monitoring atau supervision, yang dalam KBBI berarti penilaian dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan. Sedangkan dalam perundang-undangan, yang dimaksud pengawasan dalam pasal tersebut adalah pengawasan yang tidak langsung, yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung, yakni dengan pemeriksaan yang disusul dengan tindakan perbaikan. Untuk menjaga kelangsungan usahanya dan menjamin kestabilan sistem perbankan secara keseluruhan, maka terdapat lembaga perbankan yang perlu pengawasan oleh otoritas perbankan, yakni Bank Indonesia. Dasar hukum Bank Indonesia dalam menjalankan wewenangnya adalah yang pertama di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia diberi tugas untuk memajukan perkembangan yang sehat dari urusan perbankan serta menjaga kepentingan masyarakat yang mempercayakan uangnya kepada bank-bank. Selanjutnya, pada pasal 15 sampai 23 ditetapkan bahwa Bank Indonesia membina perbankan dengan jalan yang pertama dengan memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran girau dan menyelenggarakan clearing dalam antar bank. Yang kedua, menetapkan ketentuan umum tentang solvabilitas dan likuiditas bank-bank. Yang ketiga adalah memberikan bimbingan kepada bank-bank guna menata laksanakan bank secara sehat. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan. Dalam undang-undang tersebut, di bab 5 tentang pembinaan dan pengawasan pada pasal 29 ditetapkan bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian.
dalam memberikan kredit atau pembayaran berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank pada pasal 30 di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 ditegaskan bahwa bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh BI. Bank atas permintaan BI wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada, serta wajib memberi bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan bank yang bersangkutan. Kewajiban menyampaikan keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha diperlukan, mengingat keterangan tersebut dibutuhkan untuk memantau keadaan suatu bank. Pemantauan keadaan bank perlu dilakukan dalam rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga keberadaan lembaga perbankan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh bank, BI diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank. Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana ayat 1 dan 2 tidak diumumkan dan bersifat rahasia. Selanjutnya adalah pembinaan dan pengawasan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Tujuan pembinaan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama adalah power of license yang merupakan kewenangan dalam mengatur perizinan bank sebagai proses pengawasan paling awal. Yang kedua adalah power of regulate, merupakan otoritas pengawas untuk mengatur kegiatan operasi bank dalam bentuk ketentuan-ketentuan sehingga dapat mendorong terciptanya sistem perbankan yang sehat sekaligus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana yang cukup dan kualitas pelayanan jasa perbankan. Yang ketiga adalah power to control, merupakan kewenangan dasar yang dimiliki oleh BI untuk melakukan pengawasan dengan batas-batas pengawasan yang jelas. Tujuannya agar bank yang berada dalam pengawasannya merasakan adanya pengawasan terhadap mereka. Yang keempat adalah power to impose sanction, merupakan kewenangan dalam menetapkan dan menjatuhkan sanksi kepada bank yang tidak mematuhi hal-hal yang telah diatur dalam 3 aspek sebelumnya. Dalam perspektif ekonomi Islam, selain keempat aspek pengawasan BI tersebut, masih diperluas lagi dengan adanya elemen-elemen yang terdapat dalam perbankan syariah yang tidak ditemukan pada bank konvensional, yaitu posisi, kewenangan, tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional serta hubungannya dengan Majelis Ulama Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh BI meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank.
Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian BI transaksi tersebut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian BI membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional. BI dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan yang berlaku. Bank Indonesia diberi wewenang untuk mengatur dan mengawasi bank yang meliputi: pertama, menetapkan peraturan di bidang perbankan; yang kedua, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank; yang ketiga, melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung; yang terakhir adalah mengenakan sanksi terhadap bank yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekian penjelasan dalam video ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.